Izin bertanya. Waalaikumsalam. Tadi kan di PPT udah dijelasin ya contoh ayat sama isi tafsirnya, tapi yang menjelaskan bukan Abu Hanifahnya langsung, hanya ulama yang bermazhab Hanafi. Nah, minta tolong ini Kak dijelasin contohnya, contoh ayat tapi yang menafsirkannya ini Abu Hanifahnya langsung gitu. Berarti pertanyaan dari Kak Farida adalah jelaskan contoh ayat yang yang ditafsirkan oleh Abu Hanifah. Iya Kak. Baik, terima kasih Kak Farida. Mungkin pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Kak Wilda. Izin bertanya. Iya, baik. Nah, kan tadi telah disebutkan ya bahwasanya murid-muridnya beliau itu ada Ibrahim Tohmah, Hamzah, Hubaib, Aziyad, Zafar bin Huzail, dan lain-lain. Nah, dari contoh kitab tafsir di sini, saya tidak menemukan nama-nama yang di atas tadi. Nah, apakah yang mengarang kitab ini itu termasuk dari muridnya Hanafiyah juga, Kak? Kayak gitu. Terima kasih. Baik, berarti pertanyaan dari Kak Yuni adalah apakah yang contoh di makalah tadi ya Kak ya, pengarang-pengarang kitab itu termasuk murid dari Abu Hanifah, seperti itu Kak? Kak Wilda, betul. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Jika belum ada yang ingin bertanya, mungkin dari kakak-kakak pemakalah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu ya dari pertanyaannya Kak Farida dan Kak Yunita. Mungkin saya akan bacakan kembali. Pertanyaan pertama adalah jelaskan contoh penafsiran yang ditafsirkan oleh Abu Hanifah. Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah contoh-contoh kitab di PPT ini adalah salah satu murid dari Abu Hanifah. Baik, Kak Wilda izin menjawab pertanyaannya Kak Farida. Baik, Kak. Ya. Untuk ayat yang ditafsirkan oleh Imam Abu Hanifah saya belum menemukannya. Karena mungkin Imam Abu Hanifah ini lebih kepada ulama yang yang mencetuskan pemikiran fikih, bukan yang menafsirkan Al-Quran, bukan ulama tafsir, tetapi ulama fikih. Nah, sedangkan yang tadi telah disebutkan di dalam contoh seperti Imam Al-Jassas, nah Imam Al-Jassas ini merupakan ulama ahli tafsir, dan beliau juga banyak menghasilkan karya-karya tafsir, dan banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Imam Abu Hanifah ini hanya seorang ulama fikih. Dan Imam Al-Jassas ini, ya, beliau hanya bermadhab kepada Imam Abu Hanifah yang pemikirannya itu merujuk kepada Imam Abu Hanifah. Seperti itu, Kak. Jadi mungkin ada yang, mungkin teman-teman yang lain ada yang menemukan ayatnya. Oke, Cukup sekian. Assalamualaikum, Kak. Ya, baik. Waalaikumsalam, Kak Salsa. Izin menambahkan ya. Baik. Ya, mengkoreksinya juga nanti. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini ada gitu berpendapat bahwa dalam surah dalam sholat nih, surat Al-Fatihah bukan termasuk rukun sholatnya. Menurut Imam Abu Hanifah, rukun sholat itu ada 6 gitu. Dan tidak terdapat kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam rukun tersebut. Bahkan golongan Hanafiyah membedakan lagi antara rukun wajib sholat dan kitab Bada'i Sanatu fi Tartibi Syara karangan Alauddin Al-Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi. Rukun sholat menurut mereka ada 6 gitu. Jadi mereka itu berpendapat itu sama dengan mazhab Imam Abu Hanifah ya, karena memang mazhabnya ya Hanafiyah gitu ya. Ada 6 bahwa berdiri gitu dalam surat Al-Baqarah. Pertama itu berdiri ya, dalilnya itu dalam surat Al-Baqarah ya.
ayat 238 artinya berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Lalu yang kedua, membaca Al-Quran dengan dalil surah Al-Muzammil ayat 20, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang ketiga, ruku. Yang keempat, sujud. Sedangkan tentang ruku dan sujud, Imam Abu Hanifah menggunakan dalil surah Al-Hajj ayat 77. Hai orang-orang yang beriman, rukulah kamu, sujudlah kamu. Lalu yang kelima, duduk terakhir sekedar membaca tasyahud. Yang keenam, tertib. Nah, golongan Hanafiyah mengatakan dalam kitab Mas'ud yang dikarang oleh Imam As-Sarhasi, beliau mengatakan bahwa membaca surah Al-Fatihah tidak termasuk rukun sholat, sebagaimana bunyinya bahwa mereka berkata membaca Al-Fatihah tidak termasuk rukun sholat dalam pandangan kami. Sedang menurut pendapat kami berdasarkan firman Allah, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Lalu Abu Hanifah juga berpendapat bahwa bacaan yang wajib adalah bacaan ayat Al-Quran dan bukan membaca Al-Fatihah secara khusus, terlepas dari ayat yang atau surat yang tadi dibacakan ya. Menurut pengikut mazhab Abu Hanifah, paling sedikit harus membaca 3 ayat pendek dan 1 ayat panjang, seperti ayat tentang utang piutang. Bacaan ayat Al-Quran tersebut hanya diwajibkan untuk 2 rakaat pertama. Adapun 2 rakaat berikutnya disarankan agar membaca tasbih. Itulah pendapat Abu Hanifah. Gitu. Terima kasih. Mohon koreksiannya kakak-kakak dan ibu dosen. Oke, terima kasih Kak Salsabila atas pemaparannya dan penambahannya. Mungkin dari Kak Farida atau apa sudah jelas atau ingin ditambahkan oleh teman-teman yang mungkin ingin menambahkan atau menyanggah? Kak Farida udah jelas? Alhamdulillah jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin kalau ya, maaf, sedikit menyimpulkan seperti ini, betul atau enggak ya? Berarti yang mazhab Hanafiyah ini maksudnya adalah para mufasir yang hanya menafsirkan Al-Quran itu merujuk kepada Hanafiyah gitu. Dan berarti Imam Hanafi ini maksudnya Imam Hanafi sendiri tuh enggak menafsirkannya gitu. Tapi hanya mufasir-mufasir yang ingin ini loh pengennya ngambilnya yang dari mazhab Hanafiyah aja gitu. Jadi para mufasir ini hanya menafsirkan yang mazhab Hanafiyah gitu ya, Pak. Jadi Abu Hanifahnya itu enggak menafsirkan seperti itu kesimpulannya. Benar atau salah? Iya Kak, jadi Abu Hanifah ini maksudnya tidak membuat buku juga gitu, tidak membuat kitab tafsirnya juga, yang membuat itu yang mufasir dari mazhab Hanafiyahnya gitu Kak. Sebagai rujukan aja gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, mohon izin bertanya ke moderator, apakah boleh? Oke, boleh Kamidah, silakan. Baik, ya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kan kita membahas tentang tafsir madhab Hanafiyah ya. Nah, tadi kalau dilihat dari PPT-nya, mungkin dari segi sistematika penulisan atau metodologinya itu cukup singkat ya yang dijelaskan. Maka dari itu saya ingin bertanya, yang pertama itu terkait dengan penulisannya. Apakah dengan tartib mushafikah gitu atau tematik gitu. Jadi semisal kayak kepengen membahas hukum tentang pernikahan, semisal kayak gitu. Dari pernikahan dulu atau apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini kan pendekatannya kan terhadap corak fikih ya. Nah, yang namanya corak fikih itu kan objeknya itu adalah hukum. Nah, subjektivitasnya itu kan adalah para pelaku atau masyarakat dari segi kondisi dan lain sebagainya. Nah, apakah penafsiran ini juga menggunakan corak adabi ijtimai, yang mana dalam corak tersebut itu kan menekankan dari segi humaniora gitu, humanis dan lain sebagainya gitu, antara kondisi sosial kemasyarakat dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kamida atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya ulang kembali ya pertanyaan dari Kamida. Yang pertama adalah apakah penulisannya dengan cara tertib atau yang lain gitu, atau dengan cara tematik. Dan yang kedua adalah pertanyaan kedua, apakah penafsiran ini menggunakan adami ijtimai karena yang melatar belakangi ini tuh dengan corak penafsiran fikih gitu. Seperti itu ya Kamidah. Oke. Iya, tepat sekali. Terima kasih Kak Wilda. Sama Kamidah. Mungkin saya serahkan kepada kakak-kakak pemakalah yang ingin menjawab dari pertanyaannya Kamidah dan pertanyaannya Kak Yunita yang belum terjawab ya, mengenai contoh-contoh kitab yang ada di PPT itu apakah termasuk dari muridnya Abu Hanifah. Seperti itu. Mungkin dari Kak Salsa atau Kak Nisrinnya ingin menjawab dari salah satu pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak. Izin ya Kak, izin menjawab tadi yang kitab itu kan tadi udah dijawab ya bahwa itu apa ya, dari yang bermazhab mufasir yang bermazhab Hanafi gitu. Jadi bukan muridnya juga gitu, tapi mufasir yang bermazhab Hanafi gitu. Tapi gurunya juga dari kalangan mazhab Hanafi juga gitu. Makanya membuat kitab tafsir yang fikihnya itu bermazhab Hanafiyah gitu Kak. Nah, lalu pertanyaannya ke Hamidah. Nah, jadi dari penulisannya ya, dari metodologinya bahwa tafsir ahkam itu Al-Quran, yaitu karya Al-Jassas ya ini, itu membahas bagaimana Al-Jassas merupakan pesan-pesan Al-Quran dengan cara mempopulerkan digunakan para ulama dalam melakukan penafsirannya. Metode yang pertama atau metode yang populer pada saat itu merujuk kepada riwayat atau tafsir bimaksur dan menggunakan nalar atau tafsir birai, jadi dua-duanya. Lalu penulisannya itu memberikan analisis metodologis terkait bagaimana Al-Jassas menyajikan hidangan tafsirnya. Nah, cara Al-Jassas ini dalam menjelaskan tafsirnya itu sesuai dengan metode-metode yang digunakan. Nah, metode tersebut itu metode tahlili dan metode mawdu'i. Mungkin seperti itu Kak, atau kurangnya mungkin bisa ditambahkan kepada kakak-kakak dan ibu dosen. Oke, terima kasih. Ya, kakak Ya. pemakalah. Maaf mau yang tadi yang pertanyaan saya itu bukan berarti itu bukan muridnya. Dia beliau itu yang mengarang tafsir itu sebagai muridnya, cuman udah apa ya, kayak murid yang maksudnya nggak ini gitu, maksudnya nggak terlalu ini, nggak bisa dibilang belum pernah ketemu Abu Hanifah. Belajar dari ulama-ulama yang mazhab Hanifah gitu kan, berarti kan masih bisa dibilang murid gitu ya, kayak gitu. Cuman intinya kalau di dalam keluarga tuh kayak nasab itu kayak jauh gitu ya, seperti itu bukan sih ya. Terus sama apa tadi ya, udah deh itu dulu, aku lupa. Ya, terima kasih Kak Yunita. Mungkin apakah seperti itu Kak Salsa yang terkait tadi pertanyaannya Kak Yunita? Iya Kak. Oke, terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak sekalian ada yang ingin menambahkan atau menanggapi tadi pernyataan yang telah Kak Salsa telah paparkan ya. Mungkin kalau tidak, ya ada. Dari Kak Hamidah, apakah sudah paham atas pertanyaan yang kakak telah, atas pemaparan yang telah dijelaskan oleh Kak Salsa? Atau kurang puas gitu? Kalau yang tadi yang jadinya adabi ijtimai gimana ya Kak? Berarti pertanyaan yang kedua ya Kak? Iya, itu aja. Terima kasih Kak. Nanti, ya sama-sama Kak Hamidah. Tersisa satu pertanyaan yang mana tuh ada dari Kak Hamidah Nurah. Pertanyaan yang keduanya, penafsiran ini menggunakan adami ijtimai atau bukan? Karena kan dari latar belakangnya dia menggunakan corak fikih ya, atau tentang hukum-hukum yang terjadi pada masyarakat.
Mungkin dari Kak Nisrina ingin menjawab, atau dan Kak Salsa. Oke, kalau mungkin para pemakala lagi mencari jawaban atau lagi merundingkan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya lagi, kita buka dalam sesi pertanyaan yang kedua untuk 3 pertanyaan. Iya Kak, ini mumpung ingat Kak Wilda, aku mau bertanya. Oke, baik Kak Yunita. Ya, tadi kan yang dipaparkan itu kan di makalah ya, atau yang kakak pemakalah. Bahkan tadi kan itu kebanyakan menjelaskan tentang tafsir yang ini ya, yang Al-Jassas, yang karyanya Al-Jassas itu kan nama panggilan untuk Imam Ar-Razi. Nah, berarti tafsir Hanafiyah yang populer itu ya, yang populer itu dari itu ya, dari yang karangannya Imam Ar-Razi tersebut. Gitu. Oke, terima kasih Kak Yunita. Mungkin bisa saya ulang kembali ya pertanyaannya dari Kak Yunita, yaitu apakah tafsir Hanafiyah itu yang paling populer adalah tafsir dari Imam Ar-Razi ini. Seperti itu ya Kak Yunita? Iya, kurang lebih seperti itu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yunita. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya kembali? Atau kan gini Kak Wilda, apakah tafsir Ar-Razi itu tafsir yang populer di kalangan madhab Hanafiyah, tafsir madhab Hanafiyah gitu Kak? Oke, baik. Mohon izin bertanya lagi, masih boleh? Boleh banget Kak Mida. Iya, mohon izin bertanya ya. Ini kan kita madzhab tafsir Hanafiyah. Nah, mungkin perlu ya teman-teman dan kita semua untuk mengulas kembali atau mengetahui lebih dalam gitu. Sebelum kita melihat penafsirannya seperti apa, sebenarnya pemikiran dari yang ada di madhab Hanafi ini seperti apa sih? Seperti itu di madhab Hanafiyah yang mungkin itu belum ada di PPT ya, karena kalau penafsiran itu kan nggak jauh dari pemikirannya itu, sudut pola pikirnya itu seperti apa sih yang ada di madhab Hanafiyah gitu. Mungkin pemakalah boleh dijelaskan? Terima kasih Kak Mida. Berarti pertanyaan Kak Mida adalah pemikiran dari tafsir itu sendiri ya Kak? Oke, terima kasih. Oh, ini ada pertanyaan nih di... Boleh menjawab dulu nggak? Pertanyaan dari Kak Hamida ya. Ya, jadi untuk adabi ijtimai kan itu baru kan ya Kak, bahwa adabi itu kan kayak aspek adabi atau bahasanya. Nah, ijtimainya itu adalah masalah sosial itu yang berdasarkan pada Al-Qur'an. Nah, kalau dari coraknya kan kalau tadi kalau tafsir ahkam ini kan coraknya itu fikih, lebih ke fikih, bukan ke adabi ijtimai. Nah, kalau ijtimai kan berkaitan apa yang ditafsirkan itu misalnya kayak filsafat gitu, teologi, bisa juga hukum dan sebagainya. Namun penafsiran tersebut tidak keluar dari ciri coraknya gitu, yang berusaha menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat dan mendorongnya guna meraih kemajuan duniawi dan ukhrawi berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Jadi ada ijtimai ini tuh baru muncul. Cuman kalau di kayak saya lihat juga kalau misalnya di corak fikih juga mungkin ada ya ijtimainya gitu atau adabinya gitu. Cuman nggak terlalu gitu Kak Hamidah, karena memang kan beda gitu corak fikih dan adabi ijtimainya gitu. Iya baik. Ya baik. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Hamida dan Kak Salsa juga. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih dari Deraj Message dari Kak Cindy Khairo ya. Kak izin bertanya, Imam Abu Hanifah itu menulis kitab fikih yang sistematis, apakah dalam kitab fikihnya menggunakan ayat tafsir dari Al-Quran? Jika iya, bisakah Imam Abu Hanifah disebut mufasir, tetapi beliau tidak memiliki spesifik kitab tafsirnya? Oh, jadi intinya gini ya, Kak Cindy, apakah Abu Hanifah ini
salah satu penafsiran tapi yang tidak memiliki spesifik dalam kitab tafsirnya itu. Seperti itu atau bukan ya, Kak Cindy? Iya, Kak Wilda, betul. Soalnya kan kalau misalnya hukum kan juga kita kan ngambilnya dari ayat-ayat kan, maksudnya dari ayat terus ditafsirkan yang kepada permasalahan hukum kayak gitu. Jadi kan cuman karena Imam Abu Hanifah kayaknya tadi nggak punya kitab tafsirnya, mungkin di kitab fikihnya itu ada ayat-ayat tafsir ada ayat-ayat hukum gitu, yang ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum yang ditafsirkan gitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Kak Wilda, izin menjawab ya, Kak. Tadi pertanyaannya Kak Hamidah dulu tentang pemikiran Imam Abu Hanifah, yaitu pemikiran Abu Hanifah itu lebih mengutamakan kepada rasional atau akal pikiran. Jadi dalam merumuskan suatu hukum, Imam Abu Hanifah itu lebih kepada akal atau lebih kepada pendapatnya, lebih mengutamakan pendapatnya, analoginya, intinya yang berhubungan dengan akal. Seperti itu. Adapun Imam Abu Hanifah dengan Al-Jassas tadi, mereka berdua sepertinya tidak sempat bertemu karena Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah, sedangkan Imam Al-Jassas itu lahir tahun 300 Hijriah, kurang lebih 302 Hijriah. Seperti itu, Kak. Lalu pertanyaannya Kak Cindy, menurut saya, sebentar. Memang dalam kitab fikihnya pasti tidak terlepas dari ayat Al-Quran. Ya. Pastinya Imam Abu Hanifah dalam merumuskan sebuah hukum, beliau tidak lepas dari merujuk kepada ayat Al-Quran. Namun kan Imam Abu Hanifah hanya menerangkan sebuah hukum dengan lebih menjelaskannya lagi dengan ayat Al-Quran. Akan tetapi berbeda dengan menafsirkan Al-Quran. Ketika menafsirkan Al-Quran, ya beliau ya misalnya seorang ulama yang pastinya menafsirkan ayat demi ayat. Maksud dari ayat ini tuh apa? Sedangkan Imam Abu Hanifah hanya merumuskan sebuah hukum dengan menjelaskannya dengan melalui sebuah ayat seperti itu, Kak. Sedangkan kalau misalnya menafsirkan Al-Quran kan lebih spesifik kepada ayat gitu. Menjelaskan tentang ayat ini menjelaskan tentang apa kira-kira, atau bukan menjelaskan ayat ini maksudnya seperti apa dari lafadz per lafadznya dan sebagainya. Seperti itu sih Kak menurut saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman koreksinya. Oke, terima kasih. Iya. Mohon izin menanggapi boleh? Iya, baik, terima kasih. Ya, terkait dengan apakah Imam Hanifah bisa disebut dengan seorang mufassir atau tidak gitu ya. Sampai saat ini juga saya belum pernah mendengar atau tadi pas saya baca juga belum menemukan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu seorang mufassiroh ya. Karena yang namanya seorang mufassiroh itu ya samalah dengan ahlul hadits, pastikan bukan hanya menekankan pada rasionalitas bahwasanya saya paham loh ini ayatnya begini-begini, saya menafsirkannya begini karena melihat konteks bahasanya seperti ini, seperti itu. Tetapi kan di dalam kategori seorang ahli mufassir itu kan banyak banget ragam ilmu yang harus dimumpuni seperti ahlul qiraat dan sebagainya seperti itu. Jadi mungkin kalau disebut sebagai ahli mufassir sepertinya belum sampai kepada klasifikasi itu juga ya, tetapi tetap yang tadi sebagaimana sudah disebutkan oleh Kanis Rina bahwasanya beliau itu memang tetap menafsirkan Al-Qur'an, tetapi menafsirkan Al-Qur'an itu dalam rangka menjelaskan menjelaskan beberapa tema-tema terhadap fikih yang sedang dibawakan
Seperti itu. Nah, maka dari situlah para muridnya itu kan mendapatkan pemikiran dari Imam Abu Hanifah. Oh, bahwasanya beliau ini menerangkannya tuh seperti ini gitu loh. Menerangkannya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian itu barulah diambil kesimpulan oleh para muridnya yang kita kenal sebagai pengikut para Hanifiyah, yang kemudian mereka dengan bidangnya mereka mungkin salah satunya sebagai ahlu tafsir, makanya mulai membukukan karya tafsir yang mana itu bercorak Hanafiyah. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Ya, mohon dikoreksi kalau salah. Terima kasih. Terima kasih Kak Ami dan Nurul telah menambahkan terkait pertanyaan ini. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya. Sebenarnya dari kakak-kakak dari Kak Nisrina dan Kak Hamidah itu sangat sudah lengkap sekali ya. Karena jika kita lihat dari mungkin dari saya hanya ingin menyimpulkan bahwasanya tuh Abu Hanifah itu dia lebih ke ranah fikih yang mana merujuk ke Al-Qur'an gitu. Jadi ada permasalahan hukum menggunakan ayat Al-Qur'an ditafsirin sama dia gitu. Tapi bukan berarti beliau adalah salah satu mufasir. Makanya kan nggak ada yang maksudnya misalkan tafsir Quran karya Abu Hanifah mungkin, atau mungkin saya yang belum pernah dengar atau gimana, atau yang belum pernah menemui gitu ya. Mungkin dari kakak-kakak pernah menemukan gitu. Emang aku belum pernah dengar sih sekiranya tentang bahwasanya Abu Hanifah adalah salah satu mufasir gitu. Tapi memang beliau merujuk kepada Al-Qur'an untuk menafsirkan hukum-hukum fikih seperti itu. Seperti itu Kak Shindi, apakah sudah paham? Oke, baiklah. Mungkin dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya terkait ini atau yang masih belum paham terkait pembahasan pada kali ini. Assalamualaikum Kak Wilda, izin menambahkan dari pertanyaannya ke Hayunita ya, bahwa dari tadi kan kita ngomongin kitabnya itu salah satunya itu Ahkam Al-Quran kayak Al-Jasas ini. Nah memang karena Abu Bakar Ar-Razi ini lebih dikenal dengan Al-Jasas ini menulis sebuah kitab tafsir hukum dengan berjudul Ahkam Al-Quran. Nah di kalangan mazhab Hanafiyah dalam bidang hukum atau fikih yang beraliran di kalangan mazhab Hanafiyah ya, bahwa kitab tafsir hukum karya Al-Jasas ini itu sangat penting gitu, menjadi panduan karena memang sangat penting gitu di kalangan mazhab Hanafiyah gitu, karya Al-Jasas atau Abu Bakar Ar-Razi gitu Kak. Mohon koreksinya kakak-kakak dan Ibu dosen. Oke, terima kasih Kak Salsabila atas penambahannya. Mungkin dari kakak-kakak nih ada yang ingin bertanya lagi terkait ini? Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan menyerahkan kepada Ibu dosen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warsina. Gak ada? Winda? Hadir Ibu. Putih? Hadir Ibu. Yulianti?
Hadirah Ibu. Yunita, Hadirah Ibu. Adisya, Hadir Ibu. Aminah, Hadir Bu. Andita. Andita nggak ada. Anisatul Afifah, Hadir Bu. Azka Asri, Neng Rahma, Ibu Aska Hadiro, Bu. ya, Neng Rahma, Hadir Ibu. Farida, Hadiro, Ibu. Fauzia, Fauzia, nggak ada. Hadirah Ganisa Ibu. Maha, oke. Ibu Fauzia hadirah. Ya, Ganisa Maha, nggak ada. Hakiki, nggak ada juga. Hamidah Nuro, Hadir Ibu. Hanifatus Saniyah, Hadirah Ibu. Hilyatun Qayyimah, Hadirah Ibu. Iin Zakiratul, Hadirah Ibu. Maryam. Maryam nggak ada. Muni, Hadirah Bu. Mutmainnah, Hadirah Ibu. Nadifatul, Hadirah Ibu. Nida, Nida nggak ada. Nisrina, Hadirah Ibu. Rufahmi, Hadirah Ibu. Qudsiyah, Qudsiyah nggak ada. Rofiah, Ada ya di Zoom tapi nggak nyampe. izin. Sofia hadir Ibu. Sahula, Hadiro, Ibu. Ibu Saila, Qudusiyah Hadirah Ibu. oke. Saila, Ibu Qudusiyah Hadirah Ibu. Laila, ya. Laila sakit Ibu. Sakit apa? Diare Ibu. Salsabila, Salsabila Aulia nggak ada. Salsabila Khairinisa hadir yo. oke. Cindy, Hadiro, Ibu. Soleka, Hadirah Ibu. Hartini, Hadirah Ibu. Cindy Khairun Nisa, Hadirah Cindy Ibu. Khairu, sorry. Linda Nur, Hadirah Ibu. Wirda, Hadirah Ibu. Siti, Ibu, mohon Siti maaf. Alipia. Ada Ibu. Hah? Qudusiyah Hadirah. Iya, sudah. Wirda, Baik. Hadir Ibu. Siti Alipia. Nggak ada. Siti Royalin, Hadir Ibu. Siti Sofah, Hadirah Ibu. Hakiki, hadir, Ziana, Ibu. Maaf. Hadirah Ibu. Niki, Hadiro, Ibu. ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita fokus ke pembahasan madhab fikih ya. Corak madhab fikih. Tadi kalian sudah bahas tentang sejarahnya madhab Hanafi ya.
Madhab Hanafi itu didirikan oleh ulama yang bernama An-Nu'man bin Thabit bin Zuti. Ada yang baca Zuti, ada yang baca Zawti, ya. Di situ. Nah, beliau lahir di Kufah, sudah dibahas ya tadi ya. Kenapa disebutnya sebagai Imam Abu Hanifah? Ada yang mengatakan itu ada Hanifah adalah nama putranya, jadi sebutannya Abu Hanifah. Ada yang mengatakan karena beliau itu seorang yang hanif, yang taat. Ya. Ada yang mengatakan karena kehebatan beliau dari segi bidang fikih dan beberapa ilmu lainnya. Nah itu, yang akhirnya beliau disebut dengan Abu Hanifah. Sebentar ya. Kemudian kemudian jadi sampai sebutan Ibu Hanifah. Nah, kemudian beliau dikenal dalam bidang fikihnya, mendirikan mazhab yang namanya Hanafi, mazhab Hanafi, yang mengikuti istihad dan cara berpikirnya, metode yang dilakukan istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam Hanafi. Dalam metode Imam Hanafi, ya, pertama yang dikenal adalah cara pengambilannya atau cara menafsirkannya atau cara dalam istinbat hukumnya dilakukan secara ar-ra'yu, dengan nalarnya, ya. Sehingga nanti kita akan melihat perbedaan-perbedaannya kalau kita bandingkan antara beberapa mazhab lainnya. Ya, tapi ya ketika beliau memberikan istinbat hukum dengan cara ar-ra'yu, dengan cara nalar itu tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis. Tetap menggunakan hukum dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, yang pertama juga Imam Abu Hanifah beristihad untuk menistihadkan hukum apabila dalam masalah-masalah yang terjadi di masyarakat tersebut, ya, kalau hukumnya bisa didapat dan telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, maka beliau akan menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai sumber penetapan hukumnya. Namun, ya, jika apabila ternyata tidak diterangkan atau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak ada hadisnya, maka beliau akan menggunakan cara-cara yang lainnya. Itu seperti apa? Yang pertama adalah ada qaulus sahabah. Jadi dalam menetapkan hukumnya, kalau di Quran dan hadis tidak ada, maka beliau akan mencari kira-kira penetapan dari beberapa sahabat yang juga ahli fikih. Nah, dia akan cari di situ. Bagaimana dalam menetapkan sebuah hukum dari kejadian yang ada di masyarakat. Kemudian kalau di qaulus sahabah nggak ada, maka dia akan melakukan kias atau menganalogikan beberapa masalah, ya. Kira-kira masalah tersebut ilatnya sama nggak dengan dalil yang ada misalnya dijelaskan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan dalam Sunnah. Nah, nanti baru gitu akan dimasukkan kira-kira hukumnya akan seperti apa. Kalau nggak ada kias lagi, maka menggunakan istihsan atau ijma atau uruf, ya. Nah, ini tadi kita ngeliat metodenya. Kalau ngomongin kitab, ya, kitab ini yang bermadzhab Hanafi, saya langsung kasih contohnya langsung di kitabnya Al-Jassos. Ya, ini kitab Al-Jassos. Namanya adalah Ahkamul Quran. Dari nama judul kitabnya saja itu sudah kelihatan. Judulnya ada Ahkamul Quran, berarti memang lebih fokus pada ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum fikih. Nah, kalau udah ngomongin hukum fikih, berarti sudah fokus pada ayat-ayat fikih. Lebih dalam ketika menjelaskan ayat-ayat fikih. Nah, ya, jadi kelihatan ya bagaimana corak hukumnya, corak tafsirnya bisa terlihat dari judul tafsirnya saja itu sudah bisa kelihatan. Oh, ini coraknya berarti corak fikih. Mazhabnya apa? Nanti kita lihat ke dalamnya. Bisa dilihat dari apa? Pertama adalah pengarangnya. Kitab Ahkamul Quran yang dikarang oleh Hujatul Islam Imam Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassos, atau lebih dikenal dengan ulama Al-Jassos. Namanya adalah Syekh Al-Jassos.
dalam tafsirnya ini, beliau juga penganut dari mazhab Hanafi. Ketika beliau mau membuat kitab tafsir ini pun lebih fokus atau lebih jelasnya gini. Dalam membuat tafsir ini lebih mendalam ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum fikih. Oh ya, maaf, sebelum masuk ke dalam lagi, ini contoh kitab yang akan saya share ke kalian atau saya tunjukkan ke kalian adalah kitab yang dicetak di Beirut di Lebanon. Nah, untuk percetakan ini, kitab Ahkamul Quran dicetak sebanyak 5 jilid. Ya, nah sebanyak 5 jilid. Ya, sebanyak 5 jilid. Nah, kemudian nanti kita lihat. Tadi bagaimana penentuan ini sebagai kitab tafsir bermazhab Hanafi? Yang pertama adalah seorang penganutnya sendiri, seorang penulisnya, yaitu Al-Jassos memang seorang penganut mazhab Hanafi. Dengan mazhab Hanafi ini, beliau dalam membuat kitab tafsir ini, dia tulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dari sampai 5 juz ini sampai An-Nas, sehingga kalau masuk kategori penulisannya, dia ditulis secara tertib mushafi, ya, berarti ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian nanti lihat lagi gaya-gayanya. Gaya-gaya penulisannya adalah di sini, ya. Ini masuk ke ayatnya langsung ya. Kita cari ayatnya ya. Nanti di sini kita lihat bagaimana beliau menyajikan penulisannya. Sistematika penulisan yang dia lakukan adalah pertama memberikan bab. Nah, nanti kita lihat sumbernya ya. Memberikan bab. Nah, di sini ada Ahkamus Suratul Baqarah. Jadi kan sudah kelihatan bahwa dalam membuat penulisannya dia sajikan sistematika penulisannya dikasih bab. Nah, di sini ada hukum-hukumnya. Jadi fokus ya, fokus pada hukum. Nah, kalau sudah ngomong pada hukum berarti ngomongin tentang hukum fikih. Nah, di sini beliau sebutkan. Jadi ketika memberikan, sebelum beliau menafsirkan ayat, beliau kasih namanya bab-bab atau kasih judul. Nah, sehingga nanti kita temukan beberapa ulama mengatakan bahwa kitab tafsir Al-Jassos ini cenderung metode yang dilakukan adalah metode tahlili. Kenapa disebut tahlili? Karena ketika beliau menafsirkan ayat ini, dia berikan secara terperinci dan lengkap, ya. Nah, jadi semua semua pendapat para ulama lain yang bermadhab, ya, terutama dia sebutkan madhab Syafi'i, madhab Hanafi dia masukkan. Nanti akan ada juga perbandingan. Nah, di sini yang dinyatakan sebagai tahlilinya karena hampir semua ulama mazhab Hanafi dia sebutkan dalam tafsir ini, ya. Kemudian ada judulnya bab-babnya. Ketika ada bab-bab yang beliau sajikan ini, sehingga ada beberapa ulama yang melihat tafsir ini berarti dengan metode tahlili semi maudhu'i, ada yang menyatakan begitu. Nah, kalau saya lebih cenderung pada tahlili semi muqaron. Kenapa? Karena di sini beliau juga akan sebutkan beberapa pendapat-pendapat ulama lain. Kemudian beliau bandingkan. Nah, ya. Nanti setelah beliau bandingkan, sehingga kita akan temukan di sini ada metode tahlili dan muqaron. Selanjutnya, setelah beliau sajikan ya beberapa pendapat ulama, beliau juga yang tadi ya pertama setelah beliau tafsirkan ayatnya seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi, dia sebutkan tulisan ayatnya, kemudian beliau akan tafsirkan dia tafsirkan dengan pembatasnya hanya seperti ini mungkin cetakannya ya. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan-perbedaan bagaimana mencetak. Ibu, maaf, ini maksudnya kitabnya nggak kelihatan di layar, Ibu. Ada screen. Belum. Sorry. Nggak umur tadi. Nah, nih. Ya, kelihatan ya. Nah, ini contohnya nih Ahkamus Suratul Baqarah. Nah, ya. Di sini ada tulisan judul babnya ya. Nah, berarti di sini ada
dia sebutkan. Nah, akhirnya ini sebagai bukti ketika ulama mengatakan metode yang digunakan adalah tahlil semi maudhu'i. Selanjutnya, nah, kalau tadi saya sebutkan ada tahlili semi muqaron karena beberapa pendapat ulama lain dia sebutkan. Ada kecenderungan beliau Al-Jassas dalam menafsirkan ayat ini, ya. Yang pertama tadi secara metode sumber-sumber yang dia lakukan adalah yang pasti menafsirkan ayatnya. Ini kan fokus ya, masih fokus pada tafsirnya. Tafsirnya berarti akan mengambil istinbat hukum dari ayat yang dibahas, dari ayat yang telah beliau tafsirkan. Setelah itu nanti akan beliau masukkan beberapa hadis yang ternyata bisa mendukung dari penjelasan penafsiran beliau. Kita lihat nanti di sini ada hadisnya. Nah, kalau di sini kan ini masih metode yang digunakan nih semi tradisional ya Mas ya. Sehingga kita nggak akan bisa nemuin titik koma di sini, terus nggak ada alinea. Jarang bisa ada. Ya seperti ini. Contohnya qala Abu Bakar wa qawlu ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yadullu ala anna al-iman laisa huwa al-iqraru duna al-i'tiqad. Nah, di sini ya. Di sini berarti ada penjelasan yang dimana dia kutip juga seperti yang disebutkan dalam qaulus sahabahnya, dalam hadisnya. Tapi yang di sini Abu Bakar ini adalah nama Abu Bakarnya adalah Abu Bakar ini ya, si penulisnya. Namanya adalah Abu Bakar Ahmad. Penulisnya Al-Jassas. Ini masih menerangkan bagaimana Al-Jassas ketika menerangkan. Nah, nanti di sini kita catat apa. Nah, ini. Anal muradu yukhadi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadzafa dzakara Nabi alaihi salam qala kama qala innal ladzina yu'dzuna Allah rasulah. Nah, di sini dia tambahkan lagi bagaimana ayat-ayat. Jadi dalam menafsirkannya itu adalah penggalan ayat dia tafsirkan, dia masukkan maksudnya, kemudian dipenggal lagi. Nah, karena kalau kita masukkan, kita bandingkan dengan penafsirannya seperti yang dilakukan oleh Abu Zuhaili misalnya, atau Imam Profesor Quraisy misalnya, itu berbeda. Kalau mereka langsung penyebutan ayat keseluruhan kemudian ditafsirkan secara keseluruhan juga. Ya, kalau ini dia penggal-penggal ayatnya kemudian ditafsirkan setelah ayat kemudian ketemu ayat selanjutnya lagi, atau dalam satu ayat dipenggal-penggal. Nah, ya. Nanti juga, setelah beliau menafsirkannya itu dengan memasukkan pendapat-pendapat ulama, memasukkan hadis-hadisnya, dia juga masukkan yang seperti ini, syair-syair itu yang menjelaskan hukum fikih, ya, yang menjelaskan hukum fikih untuk memperkuat penafsirannya. Nah, ini gayanya Al-Jassas. Harus diingat. Menjadi ciri khasnya adalah bisa dilihat dari tadi ya, judul tafsirnya. Ya, setelah ngomong judul tafsirnya juga bisa dilihat bagaimana kecenderungan beliau dalam menafsirkan ayat Al-Quran memang lebih fokus pada ayat-ayat yang berhubungan dengan fikih. Walaupun nanti kita juga akan temukan ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah, ya, tapi tidak sedetail ketika beliau mau menjelaskan ayat fikih, ya. Kalaupun Al-Jassas, karena beliau adalah Mu'tazilah juga, itu masih beberapa pendapat ulama ya, ada yang mengatakan beliau adalah Mu'tazilah. Mungkin karena kecenderungan beliau ketika menafsirkan ayat terlalu menggunakan nalar. Nah, mengatakan beliau juga Mu'tazilah. Nah, nanti bisa dilihat ketika dia menjelaskan ayat yang berhubungan dengan hukum berkenaan dengan ayat akidah. Nah, ya. Tapi sekarang kita fokusnya adalah ahkamul Qur'annya ya. Fokus ke ahkamul Qur'an. Nah, kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang ayat mazhab akidah ya, di situ ada Sunni, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Sekarang kita masuk ke mazhab fikih ya, diawali dengan mazhab fikihnya adalah Hanafi ya. Di mazhab Hanafi ini kita lihat contohnya adalah ahkamul Quran punya Al-Jassas. Al-Jassas dan ini atau Hawi juga tadi ya, itu juga masih digunakan ya sampai sekarang. Beberapa tafsirnya
oleh beberapa kaum mazhab Hanafi. Nah, di mazhab Hanafi ini yang masih dominan jamaahnya atau penganutnya, orang yang mengikuti mazhab Hanafi bisa kita dapatkan di India, Pakistan, Iran, Yordan gitu ya. Di situ masih banyak, di Jazirah Arab juga masih banyak yang masih menggunakan mazhab Hanafi ya. Kemudian ada kan juga di Spanyol juga dia menang di Hanafi ya. Nah, di sini ya kita lihat ya. Sudah paham bahwa ciri khas dari kitab tafsir mazhab fikih nanti ya, mau dia Syafi'i, mau dia Hanafi, Maliki, Hambali, bahwa dia dominan ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat fikih ya. Adapun juga nanti ada kecenderungan fanatisme. Begitu juga Al-Jassos tadi juga ada kecenderungan ketika dia membandingkan ya dengan pendapat-pendapat dari mazhab lain selain Hanafi ya. Ini masih dimaklumi kenapa? Karena memang zaman dulu itu ta'assubnya itu masih kuat. Kefanatisme sebuah golongan itu kuat ya. Kalau sekarang tapi fanatisme yang dibangun itu tidak sampai membuat tidak sampai membuat perkelahian antar mazhab ya, tidak sampai membuat beda kalau sekarang ya. Nah, tapi nanti kita juga lihat di dunia Arab itu seperti apa. Itu juga mulai perbedaan kalau kita lihat sekarang zaman global ya. Kalau kita bandingkan sekarang. Oke, jadi sudah paham ya bahwa kitab tafsir juga memiliki ciri khas ya. Kalau kemarin ada ciri khas keteologian, sekarang ciri khas mazhabnya mazhab Hanafi, di mana seorang pengarangnya memang mempunyai kecenderungan untuk lebih dalam menafsirkan ayat Al-Quran dari sisi ayat ahkamnya. Contohnya, kalau ngomongin tafsir corak ahkam, corak fikih. Ini termasuk corak fikih ya. Fikihnya apa? Mazhab Hanafi. Berarti si pengarang pertama adalah Al-Jassos, memang penganutnya adalah mazhab Hanafi. Kemudian Al-Jassos dalam menerangkan ayat Al-Quran atau dalam menafsirkan ayat Al-Quran memang fokus pada mazhab Hanafi. Ya. Kemudian dibuktikan lagi, beliau ketika memberikan pendapatnya dan juga memasukkan beberapa pendapat ulama adalah lebih dominan dengan dari kalangan mazhab Hanafi. Ya. Ditambahkan lagi, beliau juga memberikan beberapa judul bab ya, judul bab setiap ingin memberikan penafsiran. Nah, sebelum memberikan penafsiran, beliau berikan judul babnya sehingga nanti kelihatan hukum tadi adalah hukum surat Al-Baqarah, nanti akan ada lagi hukum membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nanti juga akan didapat lagi hukum keharamannya membaca hukum keharamannya khomer. Jadi semua ayat-ayat yang berkenaan dengan fikih itu adalah bisa kita temukan. Kenapa sampai seorang ulama, siapa namanya ini, Al-Jassos, sampai benar-benar memberikan judul Ahkamul Quran. Ya. Salah satu rahasianya adalah memang dalam Al-Quran lebih dari 50%. Nah, jadi lebih dari 50% itu sudah berbicara tentang tentang fikih, tentang hukum syariat Islam. Ya. Sehingga sangat memungkinkan seorang ulama dia fokus menafsirkan ayat Al-Quran, fokus pada hukum fikih. Ya. Kalau kemarin-kemarin kan Al-Quranul Karim saja gitu kan judul-judulnya. Nah, Al-Quran tidak terlihat misalnya kalau teologi Al-Kalamu nggak ada tulisan judulnya Al-Kalamul Quran, nggak ada. Tapi semuanya langsung Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid. Nah, karena memang ketika ngomong di situ bisa kita lihat bagaimana ketika memasukkan dalam corak teologinya, kita bisa lihat dari pertama adalah teologi yang dianut oleh penulis, kemudian keterangan atau penafsiran yang diberikan oleh penulis. Kalau yang ini, yang tafsir Ahkamul Quran, sangat gampang. Pertama bisa dilihat dari judul Al-Qurannya. Nah,
Satu, kedua, memang ayat Al-Quran dan semua ayat Al-Quran didominasi 50% lebih berbicara tentang hukum fikih, sehingga bisa menjadi alasan seorang ulama memotivasi untuk membuat tafsir ahkam, membuat tafsir fikih, ya, corak fikih, dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Bisa dimengerti, Neng? Bisa dimengerti? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, nggak ada. Kalau sudah tidak ada, langsung saya ambil fotonya ya. Oke, minggu depan makalahnya judulnya apa? Tafsir Syafi'i atau Maliki? Maliki, Ibu. Oke, disiapkannya yang Maliki. Kalau ngomongin fikih itu seru dia, enak. Karena dia punya ciri khasnya sudah terbantu dengan jumlah ayat Al-Qur'an, ya. Jumlah ayat Al-Qur'an seluruhan itu hampir 50% tuh fokus ke hukum fikih, ya. Jadi ngomongin tentang syariat Islam, fikih. Sisanya langsung terbagi, ada akidah, ada hukum sosial, ada politik, ada akhlak, ada apa lagi? Ada hukum alam, ya. Jadi dari sisa ya antara 40% itu terbagi menjadi beberapa. Oke. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu, ya, kenapa? Ibu, kalau misalnya kalau mazhab fikih itu kan berarti mufasirnya itu ada mazhab kalamnya juga. Nah, kalau misalnya Hanafiyah ini lebih kepada mazhab kalamnya itu Mu'tazilah ya. Terus nanti kalau Syafi'i itu enggak. Jangan gitu. Jadi gini, kalau ngomongin mazhab, nah gini, mazhab itu dia bisa jadi ada kalanya dia bukan ini. Ada kalanya, sekarang tadi ngomongnya adalah mazhab Hanafi pasti Mu'tazilah. Enggak gitu, ya. Ada kalanya Mu'tazilah tapi Syafi'i ada. Mu'tazilah tapi Hambali ada. Mu'tazilah Maliki juga ada. Begitu juga sekarang Sunni. Sunni Hanafi ada. Sunni Syafi'i ada. Sunni Hambali ada. Sunni satunya apa? Sunni Syafi'i, Sunni Hambali, Sunni Maliki, Sunni Hanafi juga ada. Oke. Jadi gini, yang dilihat adalah pengarangnya. Ya, pengarangnya. Jadi mau teologi apapun, tadi misalnya kita mazhab teologi dulu ya. Mazhab teologi berarti ada Sunni, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Qadari, ada Jabari, apalagi ada Salafi, nah ya. Itu mereka bisa mempunyai beberapa 4 mazhab fikih tadi. Atau antara ada Zohiri ya, ada Zohiri berarti 5 ya. Jadi tergantung salah satunya apa. Nanti kita akan lihat si pengarangnya gitu ya. Nah, kalau tadi Al-Jassos ya, pengarangnya si Al-Jassos itu pertama mazhab Syafi'i, mazhab fikihnya adalah Hanafi, tapi teologinya adalah Mu'tazilah. Nah, dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari ketika beliau menafsirkan ayat, ya, kemudian disitulah kelihatan bagaimana penafsirannya. Penafsirannya cenderung kemana nih? Kalau tadi Hanafi sudah dilihat, sudah sebutkan sendiri bahwa beliau adalah orang Hanafi. Tapi untuk teologi, dilihat dari bagaimana beliau menafsirkan tentang ketuhanan, menafsirkan tentang kenabian. Nah, jadi kalau ketuhanan, kenapa misalnya Al-Jassos kenapa dinyatakan sebagai Mu'tazilah misalnya? Ketika beliau menerangkan ayat bahwa nanti di akhirat itu manusia bisa melihat Allah. Lafadznya adalah
Astagfirullah. Ya Allah, di sudah 9 tuh. Pokoknya di situ nanti bahwa di akhirat nanti Allah tuh mengizinkan hambanya untuk melihat bahwa Allah itu bisa dilihat. Nah, gitu kan. Tapi di kaum Mu'tazilah menyatakan bahwa tidak mungkin karena Allah itu imateri. Nah, di situ disebutkan dalam Al-Jasus diterangkan bahwa Allah itu imateri sehingga tidak akan bisa dilihat oleh manusia bahkan di akhirat sekalipun. Karena manusia itu memang sudah terbentuk dalam bentuk materi, tapi Allah itu tidak bermateri, maka tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Nah, itu cara berpandangnya seperti itu yang dilakukan oleh penafsiran yang dilakukan oleh Al-Jasus. Nah, cara yang dilakukan oleh Al-Jasus itu tadi, penafsiran yang diberikan oleh Al-Jasus itu tadi, akhirnya membuat definisi bahwa Al-Jasus adalah Mu'tazilah, ya. Nah, berarti dia bukan Sunni karena berbeda. Kalau Sunni akan menjelaskan bahwa manusia bisa melihat Allah di akhirat nanti bagi yang dikehendaki oleh Allah. Gitu ya. Nah, itu bisa diangkat bagaimana alasan dia dinyatakan sebagai orang Mu'tazilah atau tidaknya. Bisa dimengerti, Neng? Iya, Ibu. Oke. Dah? Ibu mau bertanya masih boleh nggak? Silakan. Iya, mau bertanya yang kalau tafsir ahkam gini, Bu, atau yang bercorak fikih, terus semisal dia tartib mushafi, nah memangnya kan nggak semua ayat Al-Quran itu mengandung hukum ya, Bu? Jadi itu gimana, Bu? Apakah kayak semisal diloncat-loncat ayatnya yang memang mengandung hukum aja atau bagaimana sih, Bu? Tergantung pengarangnya. Ya, kalau ya tadi siapa nih namanya nih? Al-Jasos ya. Al-Jasos ini dia tidak diloncat-loncat, tapi langsung dia sebutkan, dia terangkan ya. Perbedaannya adalah kalau Al-Jasos ketika menafsirkan ayat-ayat fikih itu bisa panjang keterangannya, banyak dibandingkan ayat-ayat yang tidak fikih, ya, yang bukan ayat ahkam maksudnya. Nah, kalau nanti kita akan temukan ada namanya tafsirnya mazhab, kalau nggak salah Syafi'i deh, kalau nggak salah Syafi'i. Nah, itu dia benar-benar yang diambil hanya ayat ahkamnya saja. Yang bukan ayat ahkam tidak dia masukkan, tidak dia sebutkan. Nah, jadi tergantung si penulis maunya bagaimana menyajikan kitab tafsirnya, ya. Nah, jadi tergantung penulisnya saja. Nah, sekarang kan kita lagi ngomongin pembahasannya adalah secara global nih. Misalnya sekarang ada judulnya adalah kitab tafsir madhab, ngomongin tentang madhab tafsir Hanafi, ya kan secara global. Nah, nanti kita mau ngasih contoh kitab apa nih, gitu kan. Nah, kalau tadi saya kasih contoh adalah kitab madhab Hanafi yang punyanya Al-Jassos. Nah, di sini langsung saya sebutkan nih ciri khasnya dia. Ya, begitu ya. Bisa difahami, Neng? Baik, terima kasih, Ibu. Oke. Ibu mau Ada lagi izin pertanyaan? bertanya. Silakan. Tapi di luar dari mazhab Hanafi ini, Bu, terkait dengan mufasir. Tadi kan pas lagi diskusi saya mendengar ada yang berkata mufasiroh dan saya terngiang untuk menanyakan ini, Bu, apakah ada dari kalangan wanita yang membuat sebuah buku tafsir? Intinya ada nggak sih, Bu, mufasiroh gitu, Bu? Ada. Yang lebih terkenal yang kemudian lagi sering disebutkan atau diajarkan di Indonesia ya, di Indonesia adalah Binti Syati namanya. Binti Syati itu suaminya mufasir, beliau pun juga mufasiroh. Binti Syati namanya. Nah, nanti Binti Syati itu kalian sudah belajar itu nggak tafsir kontemporer nggak? Ini semester 4 ya? Sudah belajar? Belum ya? Mungkin nanti semester 5 mungkin. Di situ di tafsir kontemporer, dia masuknya kategori tafsir kontemporer, kalau Binti Syati itu. Nah, Binti Syati itu dia kategorinya di kontemporer, beliau dalam menyajikan kitab tafsirnya adalah tartib nuzuli, bukan tartib. Kalau tartib mushafi kan
dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ngikutin kan? Kalau tertib nuzuli itu ngikutin kronologi ayat pertama yang turun tuh ayat berapa. Jadi yang pertama kali diwahyukan ke Rasulullah itu ayat berapa. Jadi ntar dia acak. Tapi ngikutin kronologi pertama kali turunnya siapa, ke ayat mana dulu. Jadi nanti habis ayat ini turun, ayat kedua yang turun mana, ayat ketiga mana. Tertib nuzuli namanya. Ya, nah di situ ada tafsir namanya karyanya Binti Syati. Binti Syati, coba aja cari di situ. Saya lupa nama judul kitabnya apa. Nah di situ itu yang terkenal ya, perempuan yang terkenal membuat kitab tafsir. Nah, tapi nanti terus tadi kan Mufassiroh yang kelihatan kitabnya ya, yang kelihatan kitabnya. Nanti kita akan ngomongin lagi nih. Perempuan pertama yang menafsirkan ayat kan siapa? Nah, gitu kan? Berarti siapa? Yaitu Siti Aisyah, istrinya Rasulullah ya. Pokoknya kalau udah ngomong Siti Aisyah itu perempuan pintar di situ. Nah, di situ beliau juga muhaddisin, juga sebagai perawi hadisnya Rasulullah. Kemudian juga beliau ada menjelaskan beberapa ayat. Beberapa ayat juga menukil dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Nah, begitu ya. Jadi perempuan pertama yang menafsirkan Al-Quran siapa? Siti Aisyah. Nah, nanti ada juga perempuan sebagai mufassiroh. Yang saya ketahui adalah Binti Syati. Ada banyak kok sebetulnya, Neng. Ada banyak. Tapi yang saya tahu, tapi kalau kita bandingkan dengan mufassir yang cowok, lebih banyak yang cowok. Karena ya kita lihat perkembangan mufassir yang cowok itu dari dulu sampai dari zaman Nabi ya, dari zaman sahabat ya, sekarang. Oke, bisa difahami, Neng? Insya Allah Ibu paham. Berarti lebih banyaknya masuk ke tafsir kontemporer ya Bu ya? Nah, kontemporer. Bisa ada namanya Binti Syati. Terima Nanti kasih apalagi banyak, Bu. masuk ke feminis. Nah, feminis itu juga ada. Feminis rata-rata perempuan juga yang buat. Nah, gitu. Tapi bedanya kalau tafsir feminis kan dia fokus pada ayat-ayat yang berkenaan dengan gender. Nah, di situ. Tapi itu karena berkenaan dengan gender itu masih pro kontra ya. Sehingga penggunaan atau pengamalan tafsirnya atau lebih populer tafsirnya ya bagi kalangan gender aja. Bagi orang yang tidak begitu punya kecenderungan, yang bagi orang yang tidak ada kecenderungan dalam gender, dia tidak akan menggunakan kitab tafsir tersebut ya. Bisa difahami, Neng? Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu Winda izin bertanya, punten Bu. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Punten Winda izin bertanya. Kan berarti kan ada berbagai macam kitab tafsir sesuai dengan mazhabnya masing-masing ya Bu. Nah, pertanyaan Winda, setiap mazhab tafsir, setiap mazhab fikih yang ada di tafsir itu kayak punya ciri-ciri khasnya gitu nggak sih Bu? Kayak misalkan Hanafi itu ciri khasnya ini, kalau Syafi'i ciri khasnya ini gitu. Ada nggak Bu kayak gitunya? Pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Anda mau paling enak untuk menemukan ciri khas itu adalah kita masuk kepada kitabnya, ya. Kayak tadi misalnya Al-Jassos, saya bilang ya, langsung sebutkan kitabnya. Al-Jassos punya ciri khasnya adalah pertama memang dia fokus pada ayat fikih, ya kan. Kemudian kecenderungan dia ketika melawan atau menjawab pada mazhab lain. Nah, di situ dia ada kecenderungan membandingkan antar mazhabnya. Nah, sehingga ta'assub itu adalah fanatisme. Nah, sikap fanatis yang dilakukan oleh Al-Jassos itu terlihat. Nah, gitu. Nanti juga di mazhab Syafi'i juga ada, di mazhab. Jadi silakan Anda lihat di kitabnya langsung. Jadi kita harus meneliti kitabnya langsung, ya. Terus lagi nanti dilihat lagi tadi Al-Jassos, ternyata dia juga memberikan tema. Kan karena nggak semua kitab itu punya tema. Kalau misalnya kita bandingkan lagi nih di kemarin misalnya kitab tafsirnya Mu'tazilah punyanya siapa tadi? Az-Zamakhsyari. Di situ nggak ada bab-babnya, ya kan? Nggak ada babnya, jadi jarang di situ. Nanti itu ciri khas dalam penyajian sistematika penulisan. Nah, kalau ciri khas dari segi penafsirannya ya tadi bahwa bagaimana ketika dia memberikan
penyerangan terhadap mazhab lain, bagaimana ketika mereka membandingkan terhadap mazhab lain, bagaimana ketika mereka menafsirkannya. Nah, tadi juga dia kasih syair-syair yang berkenaan dengan yang memperkuat dalil yang dia masukkan, memperkuat penafsiran yang dia masukkan. Gitu. Saya pahami, Neng? Ya, jadi Ibu, nggak bisa diglobalkan gitu tuh, nggak bisa, tergantung si penafsirnya, penulisnya. Oke? Ibu-ibu punten, berarti setiap kitab itu dia ada 2 ciri khas ya Bu, ciri khas dari kitabnya itu tersendiri dengan kitab lainnya, sama ciri khas mazhab yang dia gunain sama mazhab lainnya. Jadi kalau misalkan kayak mazhab Hanafi, pasti nih punya ciri khas ini semua. Nah, kalau mazhab Syafi'i pasti punya ciri khas ini semua, gitu Bu. Bener gak? Enggak bisa diglobalin, nggak bisa. Saya tadi bilang, tidak bisa ada globalkan. Paling bisa diglobalkan adalah ketika misalnya mazhab diglobalkan kayak ini nih, mazhab Hanafi, nah kan global, kan mazhabnya global, mazhab Hanafi. Berarti apa nih? Oh, berarti kita akan lihat ayat-ayatnya itu memang penafsirannya dia masukkan mazhab Hanafinya. Nah, ini ciri khas secara global ya. Berarti ciri khasnya adalah coraknya. Dari ciri khas tersebut memberikan, jadi ciri khas tersebut melahirkan corak. Coraknya apa? Mazhab fikih Hanafi. Ya, itu ya. Buktinya apa? Penafsiran yang dia berikan adalah hukum-hukum yang dikeluarkan atau distimbatkan dengan mazhab Hanafi. Nah, contohnya di sini ya. Ini global. Nah, nanti ciri khas tersendiri, ciri khas masing-masing atau ciri khas yang sifatnya individual, itu ngelihat lagi kitabnya. Kitabnya nanti kalau kita sudah ngomong kitabnya, berarti siapakah pengarangnya. Nah, sehingga ini menjadikan ciri khas tiap kitab yang berbeda. Ya, bisa difahami, Neng? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, kalau nanti ngomong kitab, nah itu ntar kan banyak ciri khasnya tuh beda. Ibu Oke, berarti apalagi? ciri khas suatu kitab itu tergantung pada mufasirnya itu sendiri ya Bu ya? Betul. Karena seorang mufasir ketika dia mau mengarang kitab ya, kadang ada kalanya dia hanya mau fokus pada penafsirannya saja, ada kalanya dia mau fokus dengan dia memberikan sistematika penulisan yang ciamik itu seperti apa. Oh ternyata kayak tadi, oh saya mau kasih bab-babnya juga, jadi tahu judulnya. Mau kasih pasal-pasalnya juga, berarti kita tahu fokusnya di mana. Ada juga nanti, saya juga mau kasih dia beberapa dalil lagi yang lain yang ciri khasnya seperti tadi. Dia tidak hanya memberikan dalil hadis dan Quran saja, tetapi juga ada bentuk dalam bentuk syair. Jadi tidak hanya makalah-makalah biasa. Nah, kemudian juga nanti ada yang punya ciri khas apa ya istilahnya tuh. Oh, ternyata dia kasih indeks. Nah, kalau indeks tuh biasanya itu di mana? Di tafsir-tafsir kontemporer. Nah, itu nanti dia di dalamnya dia kasih indeks-indeks gitu. Bahkan nanti di tafsir kontemporer ada yang ngasih footnote gitu. Nah, itu kan sudah kontemporer ya karena dia sudah begitu banyak rujukan yang dia gunakan dia sebutkan di situ. Nah, itu nanti merupakan ciri khas dari penulisnya ya. Bisa difahami, Neng? Ibu punten Winda izin bertanya lagi Bu. Berarti kalau yang terkait ciri khas ini ya Bu, ini tuh bisa jadi bumerang nggak Bu nantinya? Jadi gara-gara mufasirnya itu ngasih ciri khas ini nih, ciri khas yang nggak ada di tafsir-tafsiran lain, mana jadi kelemahan tafsirnya dia sendiri nantinya. Begitu bisa nggak Bu? Atau gimana? Menjadikan kelemahan atau kekurangan itu kan masing-masing. Ya, masing-masing orang. Jadi tergantung nih. Tergantung si pembaca. Nah, misalnya dari kita. Misalnya saya berkata bahwa bukan. Ada ulama yang berkata misalnya Israiliyat itu merupakan sumber yang dari Israiliyat itu merupakan sesuatu yang menjadi bukan kelemahan ya, istilahnya itu bukan kelemahan, tetapi sumber si Israiliyat itu tidak bisa dijadikan hujah yang kuat misalnya gitu ya. Itu misalnya pendapat seorang ulama A misalnya gitu. Sehingga ketika dia melihat tafsir misalnya tafsir At-Tabari yang dia lihat,
atau punya Al-Qurtubi yang di Hayat misalnya. Di situ kan masih ada tuh Israiliyat yang dia masukkan oleh si Imam At-Tabari atau Al-Qurtubi. Nah, maka si pembaca ini yang dia ketika mengatakan Israiliyat itu adalah tidak bisa digunakan sebagai hujah, maka dia akan menilai itu adalah sebuah kekurangan. Nah, kalau saya Israiliyat itu tidak bisa jadikan kekurangan karena Israiliyat itu bisa membantu sebuah penafsiran. Tergantung nanti Israiliyatnya adalah bersumber dari mana nih, sanadnya dari mana nih. Nah, itu akan kita lihat. Disitulah akan dibaca kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi kalau saya mengatakan walaupun seorang mufasir memberikan Israiliyat, maka dia belum bisa dikatakan sebagai kelemahan dari tafsir tersebut. Tidak. Kalau saya ya, nah gitu. Jadi kan nanti kembali ke seorang pembaca itu tersebut. Pembaca itu mau mengatakan itu kelemahan atau kelebihan didasari oleh apa nih? Alasannya apa nih? Gitu. Bisa difahami, Neng? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sekarang gini, saya ingin kalian itu, kita kan anak tafsir. Jadi cara paradigma yang kita gunakan adalah, pertama, seorang mufasir itu kan menjelaskan. Mufasir itu kan menjelaskan sesuatu. Sehingga Anda harus gali seterperinci dan seanalisis mungkin. Kemudian cara berpikirnya kembali adalah buktikan kenapa Anda mengatakan itu kekurangan, kelebihan, kelemahan, kelebihan, atau lain sebagainya. Kemudian lagi, kita sebagai mufasir Al-Quran, atau kita sebagai mahasiswa jurusan ilmu tafsir Al-Quran. Ya. Saya minta kalian itu hatinya lebih wise, otaknya juga cara berpikirnya lebih wise, dalam arti lebih luas. Ya. Lebih luas, sehingga temukan. Kalau saya itu pakai prinsipnya gini. Pernyataan Allah dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini tuh nggak ada yang batil. Gitu ya. Nggak ada yang mengandung kebatilan. Atau gini, dia bahwa itu batil dalam arti secara keseluruhannya. Bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada tujuan baiknya. Gitu ya. Nah, walaupun Allah mempunyai part-part bahwa oh ini ya, yang ini hukumnya haram, yang ini dosa, yang ini jelek, yang ini baik. Allah sudah bikin part-part itu, Allah sudah bikin klasifikasi itu. Nah, tapi saya tetap menggunakan bahwa segala sesuatu yang Allah berikan ini punya tujuan baik supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi tidak serta-merta seorang mufasir itu ciri khasnya adalah tidak boleh menjustifikasi sesuatu dengan gampang. Bisa difahami? Gak boleh menjustifikasi, oh ini sesat, oh ini kafir, oh ini salah. Kita harus hati-hati. Ya, sehingga kalau prinsip saya belajar tafsir ini adalah saya selalu menerima semua apapun, ya, semua ilmu apapun saya terima dan akan saya pelajari. Ya, dipelajari, ya, diterima dan dipelajari, tapi bukan berarti, ya, ketika suatu itu salah, maka akan saya katakan itu salah. Suatu itu tidak benar, maka akan tetap saya katakan itu tidak benar. Yang benar tetap dinyatakan benar, yang baik dinyatakan baik, ya. Tetapi tidak gampang menjustifikasi secara global bahwa ini salah, bahwa itu buruk, ya. Bisa dimengerti? Bisa difahami? Iya, Ibu, insyaallah. Oke. Baik ya. Halo, suara saya terdengar nggak? Ulang lagi. Tadi putus-putus, Neng. Berarti begini bukan Ibu? Kalau misalnya kita mempelajari semuanya, Bu, kalau misalnya itu benar, berarti yang kita pelajari kita pelajari namun tidak kita terapkan. Iya, itu sebagai pengetahuan, ya kan? Sebagai pengetahuan, berarti gini. Ketika Anda lihat, misalnya katakanlah gini, ada kata-kata zina, misalnya gitu. Terus kan, kenapa zina itu dilarang? Kan akhirnya kan kita harus tahu, oh zina itu apa sih? Gitu. Oh ternyata adalah sebuah amalan yang begini-begini. Setelah itu, baru itu, kalau kita tahu itu perbuatan yang apakah itu zina,
Halo Yulianti, sekarang waktunya saya menerangkan. Dengarkan dulu pertanyaan saya, atau nanti mau saya tes nih. Tadi saya nerangkan apa aja selama nerangkan tentang kitab tafsir Hanafi. Yulianti jawab, buka videonya. Iya, Ibu. Jawab. Saya suka ini ketemu dia gini-gini nih. Jawab. Tadi tentang Ibu kitab Hanafi. Jangan mengglobalkan kesalahan-kesalahan. Saya itu ngomong Hanafi, belum ngomong tentang mufasir. Saya tanya tentang kitab mazhab Hanafi kok. Langsung ke jangan-jangan. Enggak, tadi saya itu ngedengerin yang Ibu jelasin tentang yang mengglobalkan. Berarti kamu dengerin yang terakhir. Yang pertama nggak kamu dengerin gitu. Nggak didengerin yang pertama? Dengerin, berapa menit tadi yang nerangin pertama? Tentang mazhab Hanafi? Itu mah cuma saya baca selewatan doang, baru banget Bu, baru banget. Salah, maaf. Mohon maaf Ibu. Apa yang baru dari tadi kalian itu presentasi loh dari tadi? Jam berapa tadi? Jam 9? Bukan baru itunya, baru baca itu saya tadi. Cuma baca apanya? Baru banget pas. Baru apanya? Saya tadi tanyanya apa coba? Coba jelaskan lagi tentang tafsir Hanafi. Kamu langsung jawabnya baru baca. Iya. Bukan baca ini Bu, baca Qur'annya, bukan baca ininya, tapi saya Oke, terserah. Anda baru baca Qur'annya. Baru baca kan? Berarti Anda harus bisa dong jawab pertanyaan saya. Coba jelaskan tafsir Hanafi. Ayo coba jelaskan. Tafsir Hanafi itu bukan dicetuskan sama Abu Hanifah, tapi oleh para mufasir yang memang bermazhab Hanafiyah gitu Bu. Kapan? Saya nggak pernah ngomong gitu. Tadi yang kata pemakalah Bu. Kata pemakalah. Kamu ngomong kata pemakalah. Mana pemakalah? Apakah benar yang dikatakan oleh Yulianti? Ayo pemakalah. Nggak mungkin ngomongin tafsiran baru tidak pernah dilakukan oleh Abu Hanifah, sedangkan seorang mujadid itu seorang mujtahid, orang yang mau beristihad, apalagi dia sebagai pendiri madhab Hanafi, madhab fikih. Ya, seorang fikih itu harus bisa menafsirkan ayat Al-Quran. Nggak mungkin dia nggak menafsirkan ayat Al-Quran, tiba-tiba langsung bisa fikih. Ayo. Ayolah, Neng. Kalau memang mau kuliah-kuliah yang benar lah, Neng ya. Kalau memang kamu termasuk orang yang nggak mau dengerin penjelasan, baca sendiri dari kemarin-kemarin, habisin tuh semua kitab sampai kamu ngerti. Habis itu nggak usah dengerin, nggak usah ikut presentasi, nggak usah dengerin penjelasan, silakan terserah. Ya, ada kok waktunya kamu untuk ngafalin itu nanti ada. Ya, ini masih jam 10, masih jam 11 sampai jam 12 nanti, jam 1. Kalian ngafalinnya jam berapa? Yulianti jam berapa setoranya? Yulianti sekarangnya sama siapa? Jam sore, Ibu. Jam sore sama siapa? Sama itu, Bu. Sama Kak Nadifah. Mbak Nadifah. Nadifah dulu setoranya sama saya dulu, waktu masih saya 1. Siti Nadifah ya. Kalau jam kuliah, jangan pernah coba-coba Anda masukkan kegiatan yang lain. Ya. Orang masak aja saya kemarin, siapa kemarin semester sini atau semester lain itu. Dia masak mau piket saja. Saya protes kok gitu kan. Dia masak.
Tuh soal makan. Kalau ini Anda butuh konsentrasi, ya kan? Anda butuh konsentrasi. Sekarang kalau Anda salah tadi jawabnya, Anda terus mau masukkan untuk nerangkan ke orang lain. Sedangkan Anda salah, tidak mendengarkan penjelasan saya, tidak mendengarkan teman untuk presentasi. Sekarang saya tanya, emang kalian kalau misalnya ini apalagi Zoom ya, teman-teman nih presentasi nih. Kalian sudah baca belum makalahnya semuanya tadi yang dikasih sama teman-temannya? Baca semuanya. Baca enggak? Nah, paling juga enggak, ya kan? Apalagi nanti kalau saya model UASnya saya itu adalah secara global. Ya. Bukan yang langsung saya kasih kalian enggak gitu. Itu udah nggak tahu lagi tuh bacanya kapan. Nah, ya kan? Jadi saya minta kalau kuliah, enggak cuma saya, semua mata kuliah. Kuliah fokus di kuliah. Habis itu selesai Anda kuliah, dah Anda fokus ngafalin Quran, ya. Terus bikin hafalan Quran, jangan hari ini baru dibikin setoran, baru ngafalin hari ini, terus nanti sore mau disetorkan. Ya itu namanya goblok. Jadi kayak gini hancurnya kamu. Ya kan? Ngerasa, aduh aku belum lancar gitu. Nanti sore harus setoran. Sedangkan sekarang Anda harus kuliah. Nah itu gobloknya di situ. Paham? Saya kan sudah kasih tahu dari kemarin. Dari pertama kita kuliah. Bikin setoran Al-Quran adalah hari ini bikin setoran pertama sampai. Jadi ada waktunya, bukan waktunya Anda kuliah. Berarti siang nih bikin setoran Quran. Pertama kali ngafalin bikin siang. Sampai sore sudah dihafalin. Terus minta teman, cari teman untuk saling menyimak. Kalau nggak ada teman saling menyimak, minta saudara disimakkan. Tujuannya apa? Supaya tahu letak salahnya kamu yang dihafalin yang mana, ya kan? Kalau sudah tahu letak salahnya di mana, terus diperbaiki. Habis diperbaiki, diulang lagi hafalannya dengan yang diperbaiki tadi. Habis itu besoknya tinggal dihafalin, tinggal ngulang lagi. Kan gitu enak, fresh. Gitu. Jangan kamu forsir otak kamu. Kalian itu bukan orang jenius masalahnya. Kenalin diri Anda. Anda bukan orang jenius. Orang jenius itu kayak gimana? Mau tahu? Siapa yang pernah punya teman jenius? Hah? Saya kasih tahu ya. Saya punya teman jenius. Adik kelas saya dia. Kasih aja bacaan. Sekali aja. Baca sekali aja. Itu langsung dia ingat. Dia ingat sampai sekarang dia ingat. Ya. Sekali aja. Dia nggak gampang banget ngafalinya. Gampang banget ingatnya. Gampang banget cerdasnya. Itu anak jenius. Tapi kalau kita nih bukan orang jenius, pintar juga enggak, ya kan? Makanya butuh waktu proses berkali-kali, terutama juga ngafalin Quran, proses berkali-kali. Kalau kamu ngafalin Quran pada saat kuliah, ayo sekarang saya tanya, Yulianti tadi tuh emang sengaja ya buka buka mute-nya tadi tuh, sound-nya tadi. Enggak kan? Tidak. Kalau Anda nggak sengaja buka, kenapa kali tiba-tiba kebuka? Siapa yang membuka? Bukan Anda. Ternyata tiba-tiba kebuka kan. Siapa yang buka? Nggak tahu. Nah, ini jadi zonk ya. Saya ini lagi mau kasih kritis ya. Kritik kalian. Terserah kalian mau marah apa enggak dengan hasil kritikan saya. Tapi saya itu mau kasih tahu kalian. Fokus kalau ingin bisa benar paham dengan apa yang kalian dapat. Kalaupun misalnya gini, saya besok nggak mau jadi dosen kok, saya besok nggak mau jadi mufasir kok, saya besok juga maunya cuma jadi rumah tangga, terserah Anda gitu. Tapi setidaknya Anda hormati ilmu itu yang Anda pelajari sekarang. Hormati ilmu itu saja dulu ya. Jadi proses untuk bisa mendapatkan ilmu manfaat ya. Hormati dulu bahwa Anda butuh konsentrasi dalam apa yang Anda hadapi sekarang. Sekarang kuliah, konsentrasi. Nanti habis kuliah selesai, konsentrasi mau ngafalin Quran, konsentrasi. Habis itu kalau misalnya selesai ngafalin Quran, konsentrasi bersih, mandi, mempercantik diri, dandan sana. Mau masak sana gitu. Jadi fokus. Ketika fokus, jalannya cepat, konsentrasinya dapat, hasilnya dapat gitu. Paham, Neng? Oke. Ya, Ibu. Jadi Mohon maaf ya, ini Ibu. kritik, oke. Kritik buat semuanya. Hati-hati ya. Ya udah, sekarang sudah jam 11:05. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti saya tutup.
Tadi sudah saya ambil fotonya juga. Oke, saya mohon maaf ya. Semuanya, ini kritik untuk semuanya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Tujuan saya adalah membangun semuanya. Saya sayang sama kalian semua. Saya berharap semua anak IIKI adalah orang yang berhasil. Ilmunya manfaat. Ya, setidaknya untuk kalian sendiri. Bahwa, oh nanti saya menghadapi ini. Maka jawabannya ini. Ada masalah itu. Maka jawabannya itu. Oke? Bisa dimengerti ya, Neng? Oke. Saya tutup pertemuan hari ini. Ya, semoga kita semua dikasih